Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 proses bisnis dengan dosen pengampu Bu Yola Noverina Eskom Mkom. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Analisis Proses Bisnis pada perusahaan Tirta Investama atau Aqua dan perusahaan Rolas Nusantara Mandiri yang menggunakan metode value chain. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Tambatua Tumanggor, lalu ada Audrey Michelle, ada Fikri Wahyu, ada Teresia, dan saya sendiri, Kairini Saputri. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yaitu yang pertama, kita akan membahas pengertian atau definisi dari proses bisnis terlebih dahulu. Kemudian kita juga akan menerapkan profil perusahaan PT Aqua dan PT Rolas Nusantara Mandiri. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu value chain dan isinya apa aja. Kemudian hasil analisis value chain pada PT Tirta atau Aqua dan PT Rolas Nusantara Mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama, apa itu proses bisnis? Proses bisnis merupakan bagian penting organisasi, disebabkan peluang penting bisnis dapat diperoleh melalui perbaikan proses bisnis dan berdampak langsung terhadap pangsa pasar. Pada intinya, suatu proses bisnis mempunyai tujuan, mempunyai input yang jelas, mempunyai output yang jelas, menggunakan resource SDM, dan menggunakan sejumlah aktivitas yang terurut. Selanjutnya, profil PT Tirta Investama Aqua Pandaan. PT Tirta Investama Aqua Pandaan adalah produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Proses produksinya dimulai dari proses pemeriksaan kualitas bahan material yang ada. Proses produksi pembuatan lembaran atau set, proses pencetakan menjadi kemasan, proses pengisian air ke dalam kemasan, serta proses penutupan kemasan atau dikenal dengan proses sealing. Selanjutnya, profil PT Rolas Nusantara Mandiri. PT Rolas Nusantara Mandiri merupakan anak dari PT Perkebunan Nusantara 12 atau Persero dengan pusat perusahaan berada di Kota Surabaya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri, yaitu di bidang perkebunan dan pengolahan teh. Pada PT Rolas Nusantara Mandiri terdapat pengolahan daun teh hingga menjadi teh siap konsumsi dan siap dijual. Ada beberapa produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini, yaitu teh celup melati, teh celup vanila, teh celup original, green tea, white tea, teh hitam gajah Kertowono, teh hitam kinti, teh hitam premium. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian permasalahan. Pada proses produksi dua perusahaan ini, terdapat beberapa masalah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti teknologi yang digunakan, sumber daya manusia, maupun kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh setiap individu masih belum mencukupi. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan analisis value chain untuk mengetahui proses bisnis yang berjalan dan melakukan pemetaan antara aktivitas utama dan pendukung. Value chain, analisis rantai nilai atau value chain analisis yang digunakan perusahaan untuk melakukan perumusan strategi ke depan. Analisis ini berupaya memahami bagaimana suatu bisnis dapat menciptakan nilai bagi para pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam melakukan bisnis terhadap nilai tersebut. Aktivitas rantai nilai sendiri terdapat dua aktivitas yang saling berkaitan, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama dalam rantai nilai sendiri terbagi lagi ke dalam 5 aktivitas, yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, and sales, dan service. Sedangkan di aktivitas pendukung dalam rantai nilai juga terbagi ke dalam beberapa aktivitas, yaitu infrastruktur perusahaan, sumber daya manusia, pengembangan teknologi,
dan pembelian. Baiklah, saya akan melanjuti hasil analisis value chain pada PT Titra Investama Aqua Pendaan. Mengenai analisis value chain tersebut diperoleh aktivitas utama yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, dan service. Evaluasi dilakukan terfokus pada satu aktivitas utama yaitu pada aktivitas operasion. Pada aktivitas tersebut menghasilkan 5 proses bisnis utama yang berjalan yaitu gudang produksi, pencetakan sheet, thermoforming, filling, dan sealing, dan finishing. Berikut adalah hasil analisis value chain pada PT Rolas Nusantara Mandiri yang mengimplikasi value chain seperti membuat struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pembelian. Selanjutnya, logistik ke dalamnya ada pengadaan bahan baku utama dan pengadaan bahan baku pembantu. Pada operasinya ada pemilihan bahan baku, proses produksi tiap pabriknya, memberi tanggal dan kode produksi, memeriksa kesiapan mesin, dan melakukan kontrol kelayakan mesin di setiap pabrik. Pada logistik keluarnya ada menerima bahan baku utama dan bahan baku pembantunya, ada mendistribusikan bahan baku utama dan bahan baku pembantu pada setiap pabrik, memeriksa bahan baku utama dan bahan baku pembantu, dan menyiapkan produk barang jadi setiap pabrik menggunakan sistem FIFO. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan, yaitu melakukan penjualan ke supermarket melalui salesman, menerima dan membuat event untuk memasarkan produk, dan sebagai public relation PT Rolas Nusantara Mandiri menjual produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah pelayanan, yaitu menyiapkan layanan customer service yang berfungsi untuk mengapi keluh kesah para pelanggan. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh PT Tirta atau Aqua dan PT Rolas Nusantara Mandiri, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mereka menggunakan value chain analysis yang diperoleh 2 aktivitas, yaitu ada aktivitas utama seperti inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, and service. Kemudian ada juga aktivitas pembantu. Melalui pemahaman yang baik tentang value chains dan implementasi perbaikan yang diperlukan, maka PT Rolas Nusantara Mandiri dan PT Tirta Investama atau Aqua Pandaan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitasnya, sehingga menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.